Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita masih dalam kesempurnaan ya, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang bersifat jasmani dan rohani, dan juga mudah-mudahan dengan semua kenikmatan telah Allah berikan kepada kita hingga pada kesempatan pagi hari ini di bulan Syafar di hari Jumat, juga bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan pada kita dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita masing-masing, dan juga berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan setiap sesuatu yang mengarahkan kepada kemaksiatan. Teman-teman, pada kesempatan di pagi hari ini, jadikanlah kami kembali berbagi, insyaallah akan menghadirkan tayangan. Kali ini akan menghadirkan pembahasan kitab keutamaan Al-Quran. Kali ini di kitab Sunan Ad-Darimi, kitab yang mungkin jarang dibahas ya di kalangan kajian ataupun di sosial media. Kitab Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi ini ditulis Imam Ad-Darimi, adalah salah satu kitab dari Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu berarti kitab 9 ya. Kalau disebutkan kutubus sittah itu ada yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Dawud, yang keempat Sunan At-Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasa'i, yang keenam Sunan Ibnu Majah. Ya, selanjutnya nanti ada Al-Muwatta Imam Malik. Kalau misalnya kutubus sittah ada 6, kalau disebutkan kutubut tis'ah ada 9, selain yang 6 kami sebutkan tadi. Yang ketujuh ada Al-Muwatta Imam Malik, yang kedelapan ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yang terakhir kitab Sunan Ad-Darimi ini. Jadi dari kitab 9 ini ada 5 kitab sunan, dan alhamdulillah pada kami redaksinya kitab sunan ini yang 5 ada semua. Jadi apapun terkait ibadah yang tercantum dalam hadis-hadis terkait ibadah dalam fikih ataupun yang lainnya yang tercantum dalam kitab-kitab yang bentuk atau susunannya sedikit atau kecil ya, itu yang tersebar di kitab-kitab yang kecil itu kitab-kitab fikih, maka tidak bisa lepas dari kitab induk yang 5 tadi, insyaallah seperti itu. Jadi saya merekomendasikan jika teman-teman mencari kitab fikih, salah satu kitab fikih yang juga bagus untuk dimiliki, bagus untuk dipelajari, untuk dibaca, itu adalah kitab Sunan Ad-Darimi ini. Kali ini di halaman pada kitab kami ini di halaman 781 ya, 781 kitab Mamin Kitab bi Fadhailil Quran, yaitu kitab keutamaan Al-Quran ya. Ada sekitar 30 sampai 31 hadis. Kalau kami akan bacakan cepat nanti agar ketika kita mengetahui keutamaan suatu amalan ibadah, maka juga akan semakin membuat kita bersemangat ya, terpacu, motivasinya lebih tinggi dibandingkan tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Contohnya ketika diberikan fadilah keutamaan misalnya sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar itu 2 rakaat, maka seperti mendapatkan atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dengan mengetahuinya kebaikan dari amalan tersebut, maka biasanya ya, orang yang memang benar-benar ya keimanannya sehat atau keimanannya misalnya kekuatannya hanya 50%, maka akan insyaallah naik ya, setidaknya sampai 80 atau hingga sampai 100%. Kali ini di hadis yang pertama, kitab keutamaan Al-Qur'an, bab keutamaan membaca Al-Qur'an ya. Jadi bab dari kitab keutamaan Al-Qur'an ini ada banyak pembahasan, di antaranya bab yang pertama itu fadli min qira'al Qur'an ya, bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Hadis yang pertama ini disampaikan atau rawi terhubung kepada sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula alladzi laisa fi jawfihi minal qur'ani syai'un kal baitil kharibi. Jadi dari Rasulullah SAW, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki yang tidak ada sedikit pun bacaan Al-Quran di dalam rongga mulutnya, niscaya ia seperti rumah yang hancur ya. Ini jadi sangat tinggi sekali keutamaan kita ketika membaca Al-Quran ini gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki sedikit pun bacaan dalam rongga mulut kita ya, kalau kita punya juga sedikit pun hafalan, itu seperti rumah yang rusak atau rumah yang roboh, atau dikiaskan oleh Rasulullah SAW seperti rumah yang hancur. Hadis yang berikutnya dari Abdullah
kami akan terlacak ini Abdullah yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, dan ini rawinya sikoh ya, bisa dipercaya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah SWT, maka ambillah darinya semampu kalian. Sungguh aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih kosong dari kebaikan selain rumah yang di dalamnya tidak ada dibacakan Al-Quran. Sungguh hati yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran adalah hancur seperti hancurnya rumah yang tidak berpenghuni. Nah, jadi seperti di hadis yang pertama tadi kan dikatakan seperti rumah yang hancur. Nah, ini perkataan sahabat Nabi juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kalau tidak ada ya kan bacaan Al-Quran atau di dalam hati kita tidak ada sedikit Al-Quran, maka seperti seolah-olah rumah yang hancur yang tidak berpenghuni. Rumah roboh hancur tidak berpenghuni kan. Akan terlihat seperti apa ya? Rumah angker. Rumah kalau kosong misalnya sebulan, 2 bulan tidak ada penghuni, pasti akan terlihat seperti rumah angker. Selanjutnya, yang ketiga ya. Masih dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, pelajari Al-Quran sebab kalian akan diberi pahala dengan membacanya. Setiap huruf dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Setiap hurufnya diberi pahala 10 kebaikan. Nah, seperti ini juga masyhur tercantum dalam kitab-kitab jami seperti kitab sunan yang lain seperti kitab Sunan At-Tirmizi ya. Ada pembahasan keutamaan Al-Qur'an juga. Selanjutnya hadis yang keempat ya. Dari Abu Hurairah anhu, ia pernah berkata, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya. Para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhi, dan kebaikannya akan bertambah jika Al-Qur'an dibaca di dalamnya. Dan rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat menjauhinya, setan-setan datang dan kebaikannya berkurang jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Bahkan masyhur sekali ya, kalau kita lihat keutamaan surah Al-Baqarah diantaranya kan ketika dibacakan ya, minimal 3 hari setan tidak akan masuk ke rumah tersebut. Selanjutnya, hadis yang kelima ya, kategori ya, atau bagian yang kelima. Dari Uqbah bin Amir, salah satu sahabat Nabi anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya Al-Quran diletakkan pada sebuah kulit kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, niscaya ia tidak akan terbakar. Seperti itu. Selanjutnya, dari Abu Hurairah anhu, ia berkata, bacalah Al-Quran sebab ia adalah sebaik-baik pemberi syafaat pada hari kiamat. Pada hari kiamat ia akan berkata, wahai Rabbku, hiasilah ia dengan hiasan kemuliaan. Maka ia dihiasilah dengan hiasan kemuliaan. Wahai Rabbku, selimutilah ia dengan selimut kemuliaan. Maka ia diselimuti dengan selimut kemuliaan. Wahai Rabbku, pakaikanlah padanya mahkota kemuliaan. Wahai Rabbku, ridhoilah ia sebab tidak ada sesuatu pun yang diharap lagi setelah ridhamu. Nah, ini selanjutnya masih di bab keutamaan membaca Al-Quran. Dari Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar ya, bin Khattab ya, atau anaknya Umar bin Khattab anhuma. Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Ia berkata, wahai Rabbku, setiap orang yang beramal dengan akan memperoleh pahala dari amalannya. Sesungguhnya aku telah menghalanginya dari kelezatan dan tidur. Maka muliakanlah ia. Lalu dikatakan, ulurkan tangan kananmu, lalu tangan kanannya dipenuhi dengan keridhaan Allah SWT. Kemudian dikatakan lagi, ulurkan tangan kirimu, lalu tangannya pun dipenuhi dengan keridhaan Allah SWT. Ia diselimuti dengan selimut kemuliaan, dihiasi dengan hiasan kemuliaan, dan dipakaikan mahkota kemuliaan padanya. Jadi sangat luar biasa daripada keutamaan Al-Quran ini. Kalau misalnya salah satu anggota keluarga kita ada yang menghafal Quran, ya, syukur sampai hafiz Quran atau hafal Quran 30 juz dengan jiwanya, ya kan, dan diamalkan, maka bisa menjadi pemberi syafaat bagi keluarganya, nanti setidaknya 70 orang keluarga yang terdekat seperti itu. Selanjutnya dari Abu Shalih. Siapa Abu Shalih ini? Tabiin kalangan pertengahan. Ia berkata, Al-Quran akan memberi syafaat kepada para pembacanya hingga ia pun dikenakan hiasan kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata, wahai Rabbku, tambahkan kepadanya, maka dipakaikan mahkota kemuliaan padanya. Al-Quran berkata lagi, wahai Rabbku, tambahkan padanya, berilah ia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab keridhaanku. Abu Muhammad berkata, Wahib ibnu Al-Wardi berkata, jadikanlah bacaan Al-Quranmu sebagai ilmu dan jangan engkau jadikan ia sebagai amal. Maksudnya yang sampai jadikan perbuatan yang mendatangkan tujuan daripada materi ya, jangan sampai menjadikan tujuan materi sebagai utama ketika membaca Al-Quran seperti itu. Karena pahala yang dihasilkan ketika kita belajar pun sudah besar, apalagi kalau sudah
mengajarkan Al-Quran seperti itu. Selanjutnya dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang dari kalian senang jika menemui keluarganya ia mendapatkan 3 ekor unta hamil lagi gemuk? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian itu lebih baik baginya dari unta tersebut. Nah, 3 ayat yang dibacakan oleh salah seorang dari antara kita itu lebih baik daripada unta 3 ekor yang gemuk tadi. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sesungguhnya Al-Quran adalah jamuan Allah, maka pelajarilah dari jamuannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah, cahaya yang terang dan obat yang bermanfaat, perlindungan bagi orang yang berpegang teguh dengannya, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Ia tidak pernah menyimpang hingga harus dicela, dan tidak pernah bengkok hingga harus diluruskan. Keajaibannya tidak pernah habis, dan tidak akan membuat bosan karena banyak pengulangan. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah SWT akan memberi pahala kepada kalian karena membacanya. Dengan setiap huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, akan tetapi alif 1 huruf, alif, lam 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Seperti penjelasan yang di pertama tadi atau yang kedua. Selanjutnya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang hidup negerinya di Kufah, wafatnya tahun 68 Hijriah. Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu hari Rasulullah SAW pernah berdiri berkhutbah. Dia memuji Allah SWT dengan memujinya. Beliau memuji Allah dan memujanya, kemudian bersabda, wahai manusia, aku hanyalah seorang manusia. Hampir tiba masanya utusan Rabbku datang kepadaku, hingga aku pun harus memenuhinya. Dan sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang berat. Pertama adalah kitabullah, dan yang mengandung di dalamnya petunjuk dan cahaya. Maka berpegang teguhlah dengan kitabullah dan ambillah ia. Maka beliau mendorong dan menganjurkan untuk berpegang teguh kepadanya. Kemudian beliau bersabda, aku ingatkan kalian akan Allah pada ahlu baitku. Aku ingatkan kalian akan Allah pada ahlu baitku. Beliau mengatakan 3 kali. Nah, jadi jangan macam-macam ya. Kalau misalnya mencela Rasulullah SAW ataupun menyeluruh keturunan dari Rasulullah dicela, ini akan sangat ini ya, karena Rasulullah menyatakan bagian akhir ini akan aku ingatkan kalian akan Allah dan ahlul bait. Ini sangat tegas ya, karena sampai 3 kali diulang seperti itu. Dan ini juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sesungguhnya jalan ini dipenuhi dengan setan-setan yang selalu datang sambil berseru, hai hamba Allah, ini adalah jalanmu. Oleh karena itu berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Sesungguhnya tali Allah adalah Al-Quran. Selanjutnya dari Khalid bin Ma'dan bin Abi Harab, tabi'in kalangan pertengahan. Ia berkata, sesungguhnya pembaca Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran akan didoakan oleh para malaikat hingga mereka menyelesaikan satu surat. Jika salah satu dari kalian membaca suatu surat, maka hendaklah ia menunda membaca 2 ayat dari surat tersebut hingga ia dapat menyelesaikan di akhir siang, agar para malaikat mendoakan yang membaca dan orang yang dibacakan dari awal sampai akhir siang. Dari Abu Umamah, ya, namanya Sadi bin Ajlan, kalangan sahabat ya, wafat tahun 80 Hijriah. Ia berkata, bacalah Al-Quran dan lembaran-lembaran yang tergantung ini tidak akan menipu kalian. Dan lembaran-lembaran yang tergantung ini tidak akan menipu kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati yang selalu memperhatikan Al-Quran. Yang selanjutnya masih dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, sahabat Nabi yang tadi. Ia berkata, bacalah Al-Quran dan lembaran-lembaran yang tergantung ini tidak akan menipu kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati yang selalu memperhatikan Al-Quran. Sama ya dengan redaksi yang pertama tadi kami bacakan. Dari Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud anhu, tidak ada seseorang pun yang menjamu kecuali ia senang bila jamuannya didatangi. Sesungguhnya jamuan Allah adalah Al-Quran. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu dari 4 sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, karena bacaan Al-Qurannya suaranya sangat merdu sekali. Ya, di antara sahabat Nabi yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang dari 4 sahabat Nabi yang direkomendasikan untuk diambil Al-Quran daripadanya. Maka banyak meriwayatkan hadis seputar keutamaan Al-Quran dan sebagainya itu.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuan Allah. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka ia pasti aman. Dan selanjutnya masih dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa mencintai Al-Qur'an, hendaklah ia bergembira. Masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa mencintai Al-Qur'an, hendaklah ia bergembira. Jadi banyak sekali hadis yang perkataan sahabat Nabi yang menekankan tentang bagaimana kita memang harus bergembira ketika kita menghafal Quran, ketika kita membacanya atau mempelajarinya. Jangan sampai ada terasa seperti sempit ataupun apapun. Karena Al-Quran adalah cahaya yang menerangi jiwa kita dan hati kita. Masih dari Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Al-Quran akan datang pada hari kiamat lalu memberi syafaat kepada pembacanya. Maka ia akan menjadi pembimbing baginya ke surga dan menjadi saksi atasnya. Namun ia juga bisa menjadi penuntunnya ke dalam neraka. Nah, hati-hati ya teman-teman. Di Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang membela kita di hadapan Allah, juga bisa menjadi sesuatu yang menahan kita di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah SWT memiliki orang-orang dekat. Dikatakan, wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, mereka adalah para ahli Quran. Dari Mugith bin Ka'ab, ini adalah tabi'in kalangan tua. Ia berkata, hendaklah kalian mempelajari Al-Quran karena ia adalah pemahaman akal, cahaya hikmah, sumber ilmu dan kitab yang paling baru dari Allah SWT sebagai perjanjian. Ka'ab melanjutkan, di dalam Taurat termaktub, hai Muhammad SAW, sesungguhnya aku menurunkan kepadamu Taurat yang baru yang akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Dari Abu Musa, yang selanjutnya ini adalah kalangan sahabat ya, hidup negerinya di Kufah, tahun wafatnya tahun 50. Abu Musa bin Qais, dia berkata, sesungguhnya Al-Quran ini dapat menjadi sarana pahala kalian, dapat menjadi sarana zikir kalian dan sebagai cahaya bagi kalian. Namun dapat pula menjadi penyebab dosa kalian. Ikutilah Al-Quran ini dan jangan sampai Al-Quran mengikuti kalian. Sebab orang yang mengikuti Al-Quran akan singgah di kebun-kebun surga, sedangkan jika Al-Quran yang mengikuti seseorang, maka Al-Quran akan mendorong di tengkuknya lalu melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Abu Muhammad berkata, yazuhu artinya mendorong. Selanjutnya dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah berkata, Iyas bin Amir berkata bahwasanya sahabat Nabi Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah menarik tangannya kemudian berkata, sesungguhnya jika masih hidup maka engkau akan menemui 3 golongan yang membaca Al-Quran. Golongan yang membacanya karena Allah, yang pertama. Selanjutnya golongan yang membacanya untuk perdebatan, dan golongan yang membacanya karena dunia. Barang siapa mencari dengan Al-Quran, niscaya ia akan menemukan apa yang ia cari. Nah, kalau mencari Al-Quran untuk kemuliaan dunia, yang naik panggung ya kan, untuk mendapatkan gelar habis atau yang lainnya, maka hanya sebatas itu pasti akan mendapatkan gelar tersebut dan tidak akan mendapatkan pahala apapun nanti di akhir nanti. Selanjutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ya ini, sesungguhnya saudara-saudaramu penduduk Kufah dari kalangan ahli zikir menyampaikan salam kepadamu. Abu Darda pun menjawab, waalaikumsalam, bagi mereka keselamatan dan suruhlah agar mereka menjadikan Al-Quran sebagai tali kekang mereka. Sesungguhnya ia akan membawa mereka kepada petunjuk dan kemudahan serta menjauhkan mereka dari kesesatan dan kesedihan. Masih di kitab keutamaan Al-Quran ya, tinggal sedikit lagi insyaallah. Dari Al-Haris, ini adalah tabi'in kalangan pertengahan, ia berkata, aku pernah masuk ke dalam masjid dan ketika itu manusia membicarakan tentang beberapa hadis. Lalu aku menemui Ali dan berkata, tidakkah engkau melihat manusia membicarakan tentang beberapa hadis di dalam masjid? Ia berkata, iya. Maka ia balik bertanya, benarkah mereka melakukannya? Aku menjawab, benar. Ali lalu berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW, yang maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib ya, bersabda. Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu anhu berkata, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi beberapa fitnah. Aku bertanya, apa jalan keluarnya? Beliau menjawab, kitabullah. Di dalamnya terdapat kisah kaum sebelum kalian, kabar kaum setelah kalian, dan keturunan dan ketentuan hukum di antara kalian. Ia adalah kitab yang jelas dan pasti, bukan senda gurau. Ia adalah kitab yang jika ditinggalkan oleh orang-orang yang sombong, maka
akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sombong ya, jika meninggalkan Al-Qur'an ini, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari petunjuk kepada kitab selainnya, niscaya Allah akan menyesatkannya, sebab ia adalah tali Allah yang kuat. Ia adalah peringatan yang bijaksana, ia adalah jalan yang lurus. Dengan hawa nafsu tidak akan menyimpang dan lisan tidak akan keliru. Para ulama tidak pernah merasa kenyang dan bosan karena banyak pengulangan serta keajaibannya tidak akan pernah habis. Ia adalah kitab yang tidak akan habis jika didengar oleh bangsa jin hingga mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Surah Al-Jin ayat ke-1 ya, ayat pertama. Ia adalah kitab yang jika siapa saja berkata dengannya pasti benar. Siapa yang memutuskan perkara dengannya pasti adil. Siapa yang beramal dengannya pasti diberi pahala. Dan siapa yang menyeru kepadanya pasti tunjukkan ke jalan yang lurus. Ambillah ia untukmu, hai Akwar. Yang selanjutnya masih di kitab keutamaan Al-Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Dari Ali bin Abu Thalib ya, karramallahu wajhah, ia berkata, dikatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya umatmu akan mengalami fitnah setelahmu. Ali karramallahu wajhah berkata, lalu orang-orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW, atau beliau ditanya, apa jalan keluar darinya? Beliau Rasulullah SAW menjawab, kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang bijaksana lagi maha terpuji. Surat Fusilat ayat ke-42 ya, kutipan. Barang siapa mencari petunjuk kepada kitab selainnya, niscaya Allah akan menyesatkannya. Dan siapa yang memegang urusan ini dari orang-orang yang sombong, lalu ia memutuskan tidak berdasarkan Al-Quran, niscaya Allah akan membinasakannya. Ia adalah peringatan yang bijaksana, cahaya yang terang dan jalan yang lurus. Di dalamnya terdapat kabar tentang orang-orang sebelum kalian dan berita orang-orang setelah kalian, serta ketentuan hukum di antara kalian. Ia adalah kitab yang jelas dan pasti, bukan senda gurau. Ia adalah kitab yang tidak akan habis jika didengar oleh bangsa jin hingga mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Tidak membuat bosan pembacanya karena banyak pengulangan, tidak pernah putus pelajarannya dan tidak pernah habis keajaibannya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Al-Haris, ambillah ia untukmu, wahai Akwar. Jadi tidak ada salah seorang pun yang belajar Al-Quran itu, baik membaca atau mengulang hafalan itu, yang merasa bosan, kecuali orang-orang yang memang berpenyakit dalam hatinya. Nyatanya kita sholat aja setidaknya 17 kali mengulang Al-Fatihah, nggak ada sampai sekarang ada orang yang mengeluh bosan membaca Al-Fatihah dalam sholat, tidak ada. Karena kalau kita baca buku, paling 1 kali hatam, 2 kali hatam, selesai, sudah besoknya lagi malas membaca. Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat ajaib sekali. Selanjutnya dari Ibrahim bin Yazid bin Qais, tabi'in kalangan pertengahan, tabi'in kalangan biasa, wafat tahun 96 Hijrah. Ia berkata tentang ayat, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, itu ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Surah Al-Baqarah ke-268. Ia berkata, yaitu pemahaman tentang Al-Quran yang dimaksudkan. Yang selanjutnya dari Mujahid bin Jabar, ini adalah tabi'in kalangan pertengahan. Mujahid ini jika tidak keliru murid daripada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ya, pakar tafsir Quran. Tentang ayat dia berkata, Allah menganugerahkan Al-Quran hikmah pemahaman tentang Al-Quran kepada siapa yang dia kehendaki. Surah Al-Baqarah ayat 269. Dia berkata, kebenaran Al-Quran akan dianugerahkan kepada orang yang dia kehendaki, sesuai dengan kehendak Allah SWT tentunya. Selanjutnya dari Haitsamah, tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 85 Hijriah. Ia berkata, Haitsamah berkata kepada istrinya, janganlah engkau memasukkan orang yang meminum khamar ke rumahku setelah dibacakan di dalamnya Al-Quran setiap 3 hari. Selanjutnya dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi ya. Ia berkata, apa yang menghalangi salah seorang dari kalian jika ia pulang dari pasar atau dari keperluannya lalu berbaring di atas tempat tidurnya untuk membaca 3 ayat daripada Al-Quran. Jadi tidak disebutkan nih ayatnya ayat apa ya, tapi apakah tidak ada yang mampu di antara kita kalau misalnya pulang dari luar atau dari pasar disebutkan di sini, atau dari keperluan lainnya, berbaring di atas tempat tidurnya untuk membaca 3 ayat Al-Quran. Kalau kita misalnya membaca 3 ayat Al-Quran itu, kalau satu surah berarti surah apa nih? Surah Al-Asr dan surah Al-Kausar ya. Atau misalnya ditambah sedikit 4 ayat surah Al-Ikhlas, ada 4 ayat kan, surah Al-Ikhlas itu seperti itu. Inilah teman-teman bagian akhir daripada
keutamaan membaca Al-Quran tadi di kitab keutamaan Al-Quran. Insyaallah jika pada kesempatan berikutnya tersambung, maka masih di kitab keutamaan Al-Quran itu akan membahas tentang sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak sekali hadis ataupun perkataan para sahabat tabi'in yang membahas tentang itu. Mudah-mudahan kita diberikan topik hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa beramal. Jangan lupakan Al-Quran, walaupun zaman sudah mendekati zaman akhir, fitnah sudah merajalela, ya, menebar di mana-mana, pembunuhan, khamr dihalalkan segala cara. Orang-orang yang kafir senantiasa menekan dengan baik dengan ekonomi ataupun dalam kehidupan yang secara global. Jangan sampai Al-Quran lepas daripada diri kita, karena celaka-celakanya seorang hamba ya ketika nanti berkata di akhirat, aku lupa ini, aku lupa itu, atau bahkan di dunia sudah mengatakan itu, maka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, berupaya menjaga apa yang telah kita hafal, berusaha konsisten, maka dengan itu jaga sampai kita wafat menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita berharap ketika wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang wafat dalam kondisi yang mutmainnah, dalam kondisi yang tenang, tidak dengan gangguan ataupun tidak dengan beban-beban tertentu. Jangan sampai lepas Al-Quran dalam dada kita. Bahkan di alam kubur sebelum hari perhitungan kita sudah mendapatkan kenikmatan ataupun balasan daripada apa yang kita baca, yang kita jaga. Ya, terutama yang sangat viral sekali hadis tentang membaca surah Al-Mulk di malam hari sebelum tidur, ya kan, dibaca maka dia akan menjadi penjaga bagi para pembacanya daripada azab dan siksa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.